semuanya, welcome to Sasiti Talks podcastnya FSC, juaranya FEB. Kita kembali lagi nih Sobat Sasiti dan tentunya dengan tema yang berbeda. Kalau di episode 1 kemarin kita membahas seputar FSC dengan narasumber yang hebat. Beda lagi nih di episode 2 kita akan membahas seputar FSC juga tapi akan lebih mendalam lagi. Oke, sebelum itu kenalin aku Amelia yang akan menemani Sobat Sasiti semua untuk membahas topik kita kali ini. Nggak perlu lama-lama, topik kita kali ini adalah seputar departemen-departemen yang ada di FSC. Wah, kepo banget ya tuh. Oke, aku di sini nggak sendirian ya, aku bakal ditemani oleh narasumber-narasumber yang luar biasa ini. Kira-kira siapa yang narasumber kita? Oke, nggak usah lama-lama. Di sebelah saya ini sudah ada 3 narasumber hebat nih guys. Oke, mungkin kita akan kenalan dulu ya dengan mereka. Kita mulai dengan di sebelah saya nih. Oke, halo Mbak, gimana nih kabarnya? Halo Amel, alhamdulillah untuk hari ini kabarnya baik. Oke, mungkin bisa kenalan Pak, mungkin Mbaknya dari semester berapa dan di FSC ini menjabat sebagai apa? Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Halo Sobat Sasiti, perkenalkan nama saya Devi Maulida Puspa Aji. Untuk saat ini saya menempuh semester 7 di jurusan manajemen dan di periode ini saya sebagai kepala departemen ilmiah. Oke, mungkin kita bakal lanjut nih ke Mbak yang di tengah yang cantik banget ini. Oke Mbak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Anda sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga. Oke, sekarang Mbak yang cantik ini lagi semester berapa dan di FSC ini menjabat sebagai apa? Oke, sebelumnya halo Sobat Sasiti, sebelumnya perkenalkan namaku Melinda Sri Wulandari. Kebetulan di FSC periode 2023 ini alhamdulillah saya diamanai menjadi Wakil Kepala Departemen PSDA Pengembangan Sumber Daya Anggota dan saat ini saya sedang duduk di semester 5. Oke. Oke, mungkin kita lanjut yang Mbak yang terakhir ini. Oke, Mbak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, boleh perkenalan dulu nggak Mbak? Iya, sebelumnya halo Sobat Sasiti. Perkenalkan nama saya Nabila Nuraini, biasa dipanggil Nabila. Untuk semester ini alhamdulillah saya masih semester 7 dan di periode 2023 ini diamanai sebagai Wakil Kepala Departemen dari Buminfo. Oke, nah udah nih kita sesi perkenalannya. Barangkali teman-teman ketemu Mbak Devi, Mbak Melinda, dan Mbak Nabila di sana sapa aja ya. Oke, nggak perlu lama-lama, kita akan lanjut ke inti podcast kita. Mungkin aku mulai dari Mbak Devi dulu nih ya. Mbak Devi ini kan selaku kajian ilmiah nih ya di FSC. Di FSC itu departemen ilmiah itu seperti apa sih Mbak? Oke, baik, terima kasih Amel atas pertanyaan yang telah disampaikan. Mungkin di sini saya bisa nyampein terkait dengan ilmiah di FSC ya. Untuk ilmiah di FSC sendiri yaitu departemen yang berfokus pada pengembangan gagasan kreativitas mahasiswa, terutama mahasiswa baik itu di lingkupnya FSC sendiri ataupun di lingkup FEB yang mana untuk peningkatan hasil gagasan ini itu bertujuan untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa itu sendiri. Gitu sih untuk departemen ilmiah sendiri. Wah, keren ya, ternyata berilmu tuh tentang PKM gitu ya Mbak ya? Nggak perlu tentang PKM juga sih. Mungkin kalau kita di departemen ilmiah nih guys, jadi kita lanjut ke departemen PSDA dulu. Di FSC kan Mbak Melinda ini selaku wakadep PSDA juga nih ya. Menurut Mbak Melinda itu di FSC itu PSDA itu seperti apa sih Mbak? Oke, kalau PSDA sendiri, kalau misalkan kita lihat di FSC, nah itu kan kalau biasanya kita lihat di organisasi-organisasi lain itu kan ada yang namanya pengembangan sumber daya. Nah, dalam sebuah organisasi itu kan ada sumber daya atau kalau misalkan kita sebut di FSC sendiri kan fungsionaris. Nah, di mana di fungsionaris itu kita perlu adanya pengembangan skill dan juga ada kaderisasi di situ, di mana biasanya kalau misalkan mau habis periode kemudian itu ada kaderisasi. Nah itu salah satu tugas dan juga salah satu kayak kriteria gitu, bukan kriteria, kayak karakteristik dari PSDA sendiri. Nah mungkin kalau di FSC sendiri PSDA itu akronim atau kepanjangannya itu pengembangan sumber daya anggota. Jadi tugasnya itu di sini tuh kayak mengembangkan skill-skill atau mengembangkan minat dan bakat teman-teman ini itu nanti cocok itu minat dan bakatnya itu di mana, di kepenulisan mana, seperti itu. Oke, berarti PSDA ini penting ya di sebuah organisasi FSC itu. Oke. Mungkin yang terakhir ini untuk Mbak Nabila nih,
Mbak Nabila selaku Wakada Buminfo ini di FEC itu Buminfo itu seperti apa sih Mbak kalau boleh tahu? Ya, untuk Buminfo sendiri kan kepanjangannya dari Humas dan Informasi. Tentunya Buminfo sendiri itu fokusnya ke hubungan masyarakat atau pihak luar dari FSC maupun luar dari UNESA. Terus juga ada informasi di FSC kan tentunya ada kegiatan-kegiatan bisa itu dari internal FSC ataupun nanti kita collab dengan pihak luar. Nah, nanti tugasnya dari Buminfo itu bisa kayak men-share atau mendokumentasikan setiap kegiatan yang ada di FSC buat branding dari FSC biar lebih dikenal di mahasiswa asli UNESA maupun di luar. Oke, keren banget ya, kita udah di awal-awal udah kita tahu Departemen Ilmiah itu seperti apa, PSD seperti apa, dan Buminfo seperti apa. Mungkin kita bakal lanjut ke untuk Departemen Ilmiah nih. Kan tadi udah dijelasin ya Departemen Ilmiah itu seperti apa. Di Departemen Ilmiah itu kan pasti ada proker-proker ya. Kalau boleh tahu proker apa saja sih di Departemen Ilmiah ini? Oke, baik. Terima kasih Amel atas pertanyaannya. Mungkin sebelumnya di Departemen Ilmiah FSC sendiri itu dibagi jadi 2 bidang ya Amel. Untuk yang bidang pertama itu ada bidang KTI, sama yang satunya ada bidang PKM. Di bidang KTI sendiri itu yang pertama ada diskusi KTI atau diskon KTI, terus dilanjut dengan pelatihan artikel, paskom, sama yang terakhir itu ada FSC Liberty. Sementara di bidang PKM-nya sendiri itu mungkin di awal itu ada klinik PKM. Habis klinik PKM dilanjut dengan ini kolaborasi dengan BMFEB yang mana kita diminta untuk membantu para mentornya itu. Jadi seluruh mentor itu dihandle sama FSC gitu. Untuk yang selanjutnya ada PKMD. Yang untuk PKMD sendiri webinar terkait dengan PKM. Mungkin itu Amal. Oke, banyak banget ya ternyata sobat program kerja dari Departemen Ilmiah ini. Ya, mungkin selanjutnya nih untuk Departemen PSDA sendiri. Tadi udah jelasin juga kan PSDA itu seperti apa, dan PSDA itu kan pasti penting di sebuah organisasi. Nah, untuk proker dari PSDA ini apa aja sih Mbak? Oke, untuk ini ya, apa namanya, untuk memenuhi tujuan yang ditentukan dari PSDA, tentunya PSDA sendiri memiliki beberapa program kerja untuk menunjang goals tersebut. Untuk program kerja ini ada 5 dan untuk agendanya ada 3. Nah, untuk program kerja yang pertama ini dilaksanakan di awal-awal kepengurusan, di awal periode ini ada rapat kerja. Nah, rapat kerja di sini itu diikuti oleh fungsionaris yang mana di sana itu membahas program kerja apa saja sih yang akan dijalankan oleh setiap departemennya selama 1 tahun. Nah, itu dibahas dalam rapat kerja tersebut. Kemudian selanjutnya ini setelah rapat kerja itu kemudian ada yang namanya upgrading quality. Nah, upgrading quality ini juga dikhususkan untuk fungsionaris semuanya. Itu di sana kegiatannya kita ada pembekalan kepemimpinan dan juga keorganisasian selama 1 periode. Jadi setiap fungsionaris baru itu nanti akan mengikuti Yuki. Nah, Yuki ini tugasnya itu untuk membekali kira-kira nanti kita 1 periode itu cara kerjanya itu kayak gimana alurnya. Kemudian kita juga dibekali dengan kayak materi tentang administrasi, keuangan, dan juga sebagainya gitu. Kemudian juga setelah itu ada program kerja yang ketiga, ada ekonomi discussion. Nah, ekonomi discussion ini juga dilaksanakan 2 tahap. Yang tahap pertama itu di sini difokuskan oleh fungsionari saja. Jadi ada yang namanya ekdis. Yang tahap pertama ini kita model dengan debat. Jadi di sana ada membahas beberapa topik yang mana nanti setiap fungsionaris itu memaparkan pendapat-pendapatnya dari topik ekonomi yang sedang tren saat ini. Terus untuk yang di tahap 2 itu nanti kita pakai online, dan kita ini ya apa namanya, untuk sasarannya itu tidak hanya fungsionaris saja, tapi semua mahasiswa FEB yang mau berkenan untuk ikut gitu. Terus untuk program kerja selanjutnya itu ada scientific bootcamp. Nah, untuk scientific bootcamp ini kita ada namanya itu, kalau misalkan kita bisa bilang itu open member gitu ya. Soalnya scientific bootcamp ini dilaksanakan itu pada awal-awal mahasiswa baru masuk gitu. Jadi pada waktu mahasiswa baru masuk itu kan biasanya waktu PKKMB ini kita ada stand UKM gitu ya. Nah, scientific bootcamp itu yang apa namanya, yang ini yang di sana gitu. Jadi scientific bootcamp ini kayak memperkenalkan FSC di mahasiswa baru, itu FSC kayak gimana. Kemudian kayak nanti kita juga dapat kan 2 tahap juga. Nah, di tahap selanjutnya itu kita kayak sharing-sharing dengan orang-orang di FSC itu kayak
lebih mendalam lagi. Kalau kemarin itu tahap satunya offline yang udah terselenggarakan kemarin, dan tahap 2-nya kemarin dilaksanakan secara offline. Kemudian untuk program kerja yang kelima ini ada musyawarah anggota. Nah itu dilaksanakannya di akhir periode, biasanya itu di awal bulan Desember. Nah itu di MA itu nanti kita akan membahas tentang kayak rapat ini ya, laporan pertanggungjawaban selama satu periode itu nanti, apakah proker yang sudah dicanangkan di raker kemarin itu berjalan atau tidak. Kemudian kita juga di sana ada agenda untuk pemilihan ketum FSC yang baru seperti itu. Terus ada 3 agenda. Agenda yang pertama ada sarasehan. Nah untuk yang sarasehan ini kita ngobrol sama dosen-dosen penalaran. Jadi kayak misalkan kita ada kendala apa, terus ada program kerja apa, itu kita diskusikan apakah nanti dari dosen penalaran itu ada masukan atau saran gitu. Terus yang agenda kedua itu ada ini apa namanya, asesmen Functionaris dan Best Award. Nah, asesmen Functionaris dan Best Award ini itu yang handle itu dari Kadep sama Wakadepnya PSDA. Jadi tujuannya di sini itu untuk mengetahui apakah di sini teman-teman itu sudah berprogres atau enggak. Jadi kayak setiap Wakadep itu kayak menilai anak-anaknya itu apakah mereka dapat nilai sekian. Nah itu kalau setiap triwulannya itu mereka dapat nilai tertinggi, itu mereka dapat best staff award gitu setiap triwulannya. Kemudian juga ada agenda kajian dan evaluasi. Nah untuk kajian dan evaluasi ini juga dilaksanakan setiap setiap triwulan. Nah ini untuk kajian dan evaluasi ini kita berikan Google Form, jadi teman-teman fungsionaris itu bisa ngisi Google Form tanpa menyebutkan namanya. Jadi mereka bisa jadi ajang curhat di sana. Kalau misalkan mereka ada kendala di FSC, itu mereka bisa curhat melalui given yang ada pertanyaannya dari Departemen PSDA. Wah banyak banget ya Mbak, ternyata program kerjanya, agendanya itu juga dijelasin juga secara rinci oleh Mbak Melinda selaku Wakadep PSDA. Oke, mungkin kita bisa lanjut nih ya ke Departemen Huminfo nih bersama Mbak Nabila. Tadi udah dijelasin juga Departemen Huminfo itu seperti apa. Mungkin di Departemen Huminfo itu program-programnya itu seperti apa ya? Ya, untuk Departemen Huminfo itu sendiri ada 3 proker. Yang pertama ada Stuba atau studi banding, terus ada safari sama pelatihan desain. Untuk yang 2 itu agenda ada kayak sosial media, itu bisa kayak pengelolaan sosmed Instagram dan lain-lain. Terus ada juga kayak share informasi lomba. Untuk share informasi lomba ini kebetulan dari FSC itu masih dikhususkan untuk internal FSC. Nah di sana kayak nanti kita share informasi lomba apa aja yang ada di luar buat diikutin sama teman-teman yang ada di fungsionaris. Terus agenda yang selanjutnya ada podcast, YouTube, dan TikTok. Oke, mungkin di Huminfo ini berfokus sama komunikasi dan hubungan luar negeri Indonesia. Oke nih sobat, mungkin kita udah tahu ya proker-proker apa aja di setiap departemen di FSC. Mungkin aku bakal tanya nih ke departemen ini ya. Kan dari udah jelasin ya terkait beberapa proker dari departemen ilmiah ini. Nah menurut Mbak Devi sendiri, proker unggulan dari departemen ilmiah itu apa? Untuk proker unggulan dari Departemen Ilmiah sendiri ada Maskom. Maskom itu kompetisi esai buat mahasiswa di Indonesia. Oke, untuk menggait pesertanya itu gimana Mbak? Sulit atau enggak? Untuk menggait pesertanya sendiri caranya ya promosi ya, lewat di media sosial, entah itu di Instagram ataupun grup-grup yang dimiliki oleh pihak panitia. Terus bisa juga lewat Twitter gitu. Untuk kendalanya untuk sulit atau tidaknya dalam mencari peserta sih cukup sulit, tapi alhamdulillah masih ada yang ada. Ini selanjutnya di Departemen PSDA. Mbak Melinda ini udah jelasin ada beberapa proker di Departemen PSDA. Menurut Mbak Melinda sendiri, proker unggulan dari Departemen PSDA itu apa? Kalau menurut saya, kalau di PSDA ini memang untuk kayak program kerja itu kan biasanya difokuskan sama teman-teman fungsionaris ya. Jadi kayak pengembangan skill dan juga keorganisasian dari fungsionaris diutamakan itu. Namun untuk program kerja yang paling unggul di PSDA ini ada scientific student. Nah jadi untuk program kerja scientific
sebelum masuk ke tahap itu kita ada kayak open tenant yang di PKKMB itu, jadi kita juga sebar terkait brosur dan juga sebar terkait pamflet SCP juga di sana. Jadi teman-teman mahasiswa baru itu jadi tahu kayak oh ternyata nanti kita ada informasi ada kegiatan ini. Jadi kayak mereka tahu ada FSC itu dari sana seperti itu. Jadi penggaitan atau open member yang pertama itu dari Scientific Bootcamp sendiri. Jadi kayak mereka itu bisa tahu ada FSC di UKMF-nya, terus kemudian di sana juga di tahap keduanya tahap pertamanya sih kita bisa sharing bersama dengan Mas Mbak di FSC ya. Seperti kemarin di tahap pertama diselenggarakan secara offline itu alhamdulillah untuk pesertanya cukup banyak. Kalau kemarin itu ada diselenggarakan di gedung G4 ya, itu secara offline di bulan Oktober ini. Kemudian itu untuk pesertanya kemarin juga sudah cukup banyak dan cukup antusias karena mungkin teman-teman mahasiswa baru ini ya cari kayak UKM yang bisa mewadahi kayak di mana mereka bisa belajar ilmiah, belajar pengenalan seperti itu. Kemudian di tahap keduanya kemarin kita secara online dan kebetulan kemarin untuk pembicaranya sendiri itu ada Pak Arif selaku pendamping UKMF sendiri. Selama saya bikin ini banyak dan kendala dan solusi untuk menggait peserta minimal banyak itu. Untuk menggait peserta sendiri itu menurut saya kemarin memang kita kayak promosinya itu dari yang ini ya, brosur dari tenan kemarin yang dibagikan itu kepada teman-teman mahasiswa baru. Itu memang banyak yang daftar dan juga kalau misalkan mereka daftar kan langsung masuk ke telegramnya FSC ya, dan telegramnya FSC kemarin itu dan ada informasi-informasi baru di FSC itu biasanya di-share di sana. Nah itu untuk kendalanya mungkin kira-kira yang join di grup atau yang datang di hari H itu ternyata nggak sama gitu, jadi banyak kan yang join di grupnya. Mungkin kendalanya yang mungkin ada kayak karena itu waktu mahasiswa baru ya, mungkin bentrok sama kegiatan pengembangan yang ada di jurusannya atau ada di fakultas mungkin kayak gitu. Terima kasih ya Mbak Melinda. Selanjutnya bisa di Departemen Huminfo ini kan Mbak Nabila tadi udah dijelasin ya beberapa proker dari Departemen Huminfo sendiri. Nah menurut Mbak Nabila ini apa sih proker unggulan dari Departemen Huminfo? Untuk proker unggulan dari Departemen Huminfo itu sendiri menurut saya itu Stuba. Alhamdulillah untuk Stuba kemarin udah terlaksana di bulan Mei dan pelaksananya itu online. Dan Stuba kemarin itu juga kita kerjasama sama Universitas Trunojoyo Madura. Kan Stuba ini kan jadwalnya di luar UNESA ya Mbak. Untuk mencari pesertanya tuh seperti apa kayak pihak yang ingin diajak gabung buat seminar itu sebelum fix di Trunojoyo itu? Ya sulit nggak ya mencari pihak yang diajak kerja sama waktu Stuba kemarin. Alhamdulillah nggak ada konflik karena kita jauh-jauh sebelum pelaksanaan Stuba itu udah list mana aja universitas yang sekiranya bisa diajak kerja sama untuk Stuba. Itu waktu yang didapat dari Stuba itu apa sih Mbak Nabila? Untuk artinya mungkin buat teman-teman fungsionaris nanti bisa kan di Stuba sendiri ada namanya sharing session. Nah di sharing session sendiri itu kan kita bertukar kayak evaluasi atau masukan-masukan dari proker-proker yang ada di pihak luar atau pihak yang diajak kerja sama yaitu UTM itu apa aja. Nah nanti mungkin bisa masukan buat teman-teman fungsionaris buat kedepannya di FSC untuk perbaikannya juga. Mungkin ini jadi pertanyaan dari saya terakhir nih ya sobat semua. Aku mau dari Departemen Kimia ini itu Mbak Devi nih. Selaku kabit Departemen Kimia, apa sih rencana masa depan atau tujuannya ini dicapai dalam Departemen Kimia ini? Mungkin untuk dari Departemen Ilmiah sendiri ya, karena dirasa dari fungsionaris sendiri masih kurang terkait dengan prestasi. Mungkin kedepannya itu mau membangun jiwa kompetisi dari fungsionaris sendiri gitu. Sesuai ya dengan Departemen Ilmiah, kita harus sering berkompetisi. Mungkin di Departemen PSDA ini yaitu Mbak Melinda sendiri, apa sih Mbak rencana masa depan atau tujuannya ingin dicapai dalam Departemen PSDA ini? Kalau dari Departemen PSDA mungkin rencananya itu mungkin bisa digunakan di next ya. Mungkin kalau di periode saat ini kalau misalkan intensitas untuk terkait kumpul bareng atau terkait kayak
kecuali itu di sana mungkin tidak membahas tentang apa namanya kayak program kerja, atau mungkin itu di sana kayak sekedar untuk bertemu aja ya, kayak inilah bonding gitu intinya, mungkin lebih kepada merenangkan fungsionalisnya dulu gitu. Nah ini departemen review yang terakhir nih. Apa sih menurut Mbak Nabila rencana masa depan atau tujuan yang ingin dicapai di departemen review? Ya, untuk di departemen apa tentunya kita rencana dan tujuan kedepannya itu lebih ke meningkatkan branding dari FSC. Mungkin kan kemarin di periode ini mungkin lebih fokus brandingnya itu lewat IG. Nah, mungkin selanjutnya atau di periode selanjutnya itu lebih ditingkatkan terkait brandingnya, bisa nanti di contohnya di podcast ini, terus juga di TikTok, YouTube, biar FSC sendiri dikenal sama mahasiswa umum sama di luar. Oke, Sobat Sasiti, nggak terasa kita udah di penghujung waktu ini. Setelah berbincang-bincang dengan Mbak Kadir Fatwa Kadir di Departemen FSC, kalian udah tahu ya kan apa itu Departemen FSC dan gimana nih, tertarik nggak buat gabung di UKM FSC ini? Oke, terima kasih banyak buat Mbak Devi, Mbak Belinda, dan Mbak Nadila yang sudah meluangkan waktunya datang di podcast kedua ini. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, aku mau Mbak Devi, Mbak Belinda, dan Mbak Nadila memberikan closing statement-nya. Oke, mungkin dimulai dari Mbak Devi. Mungkin closing statement di sini bagi mahasiswa FEB yang ingin belajar kepenulisan, yuk ikutan di FSC. Oke, cantik. Mungkin Mbak Belinda nih. Kalau closing statement dari aku, mungkin kalau teman-teman mau belajar organisasi kemudian juga ingin berprestasi, mungkin teman-teman bisa coba nih join di UKMF ya. Tentunya kalau di FEB Unesa itu kan bisa join di UKMF FSC Unesa. Jadi nanti teman-teman di sana bisa untuk belajar organisasi, tentunya juga teman-teman bisa dapat teman untuk diajak lomba ya teman-teman, dan juga di sana kita bisa dapatkan relasi yang juga berprestasi, dan itu bisa membantu teman-teman buat progres dan juga bisa buat ini ya motivasi untuk teman-teman berprestasi juga. Iya, terima kasih Mbak Belinda. Ya, mungkin yang terakhir nih closing statement dari Mbak Nabila nih buat sobat-sobat yang nonton. Ya, mungkin dari aku buat teman-teman yang kepo terkait FSC itu apa, terus kepengurusan itu apa, bagaimana itu apa, bisa cek sosmednya FSC. Ada di TikTok, YouTube, dan Instagram FSC FSC. Oke, itu adalah statement dari Mbak cantik ini ya. Mungkin sebelum kita menutup lagi nih, aku mau ngajak ini jargon ya, jargon podcast kita ini. Kalau aku bilang sesi talk, jawabannya adalah podcastnya FSC, juaranya FEB. Oke Mbak? Oke, aku mulai ya. Sesi talk, podcastnya FSC, juaranya FEB. Oke, terima kasih buat sobat Sasiti yang udah setia nonton kita dari awal hingga akhir. Tunggu episode selanjutnya ya. See you.